إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح.
الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان، القائل في كتابه القرآن: وأذنوا في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam dan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam. Kaum muslimin, tua muda, fakir kaya, pejabat rakyat jelata, orang Arab, non-Arab, dan adab dan apapun suku dan negaranya, berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia pergi menuju ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, suku, bahasa, dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu melaksanakan ibadah yang sama di tempat yang sama dan dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi panggilan Allah dengan niat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita renungkan dengan seksama dan mendalam, berbagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar, yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berdoa kepada Tuhan dan pencipta mereka
serta saling mengenal dan mengeratkan hubungan antara mereka. Di sana, di tanah suci, mereka saling memahami dan tolong-menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan hawa nafsu, godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepaskan pakaian masing-masing dan menggantinya dengan pakaian ihram yang mirip dengan kain kafan mayat. Mereka menyerukan kalimah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana, hanya pakaian ihram yang mereka kenakan. Tua muda, miskin kaya, Arab non-Arab, semuanya sama menurut Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak saling mengungguli kecuali dengan takwa, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Tidaklah ada kemuliaan bagi orang Arab melebihi orang non-Arab a'jami kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah Al-Awliya. Masyaallah muslimin sedang Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah latihan sekaligus praktek dari kesabaran, menanggung berbagai kesulitan dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan untuk memperoleh derajat yang tinggi dan meraih surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Haji adalah pintu yang luas untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta meraih derajat takwa yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehidupan yang abadi di alam akhir. Saudara-saudaraku seiman, ketika jamaah haji menyerukan kalimah talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika malaikat Israfil alaihi salam meniupkan sangkakala, maka terbelahlah kuburan-kuburan dan orang-orang keluar dari kuburannya secara berbondong-bondong. Kemudian dikumpulkan di mahsyar dalam 3 keadaan. Sebahagian dalam keadaan makan, minum, berpakaian dan menaiki kendaraan. Mereka itu adalah para anbiya wal mursalin dan kaum muslimin yang bertakwa, yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua perkara-perkara yang diharamkan. Sebahagian dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Mereka adalah para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Dan sebahagian lagi dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah, lalu diseret oleh para malaikat dengan penghinaan terhadap mereka. Mereka itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah mengingatkan kita
akan kedatangan Sayyidina Ibrahim alaihissalam ke Mekah Al-Mukarramah, tempat turunnya wahyu yang Allah jadikan aman dan tentram. Sa'i antara Safa dan Marwah merupakan perjalanan menapak kilas kembali apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Di Mekah, tempat yang tidak ada air dan tanamannya, Hajar bersama Ismail yang masih bayi ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam. Hajar pun bertawakal kepada Allah secara penuh, sembari berikhtiar dengan berlari-lari kecil antara bukit Safa dan bukit Marwah, mencari air saat Ismail menangis dan butuh air, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Allah keluarkan untuknya air Zam-Zam yang nikmat dan penuh barakah. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wukuf di padang Arafah, maka di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar dan kenangan yang agung. Di sana kita melihat lautan manusia. Kita mendengar lantunan suara mereka yang keras berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, dalam keadaan merendahkan diri untuk berharap rahmat-Nya dan takut terhadap siksaannya. Mereka berdoa kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemilik mereka, dengan bahasa yang bermacam-macam dan logat yang beragam. Ini semua mengingatkan jamaah haji akan hari kiamat dan tahapan-tahapannya yang menakutkan dan luar biasa. Saat semua hamba berdiri merendahkan diri dan sangat berhajat kepada Pencipta mereka, pemilik semua kekuasaan yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun melempar jamrah, maka ibadah ini juga mengandung hikmah yang agung. Ketika melempar jamrah, jamaah haji akan mengingat dan mengenang bagaimana iblis laknatullah menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya setiap kali berada di masing-masing jamrah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun menghinakan iblis dengan melemparnya dengan batu kerikil sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melempar jamrah dalam rangka menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Ini semua adalah simbol perlawanan kepada iblis dan penghinaan terhadapnya. Seakan orang yang melempar berkata dalam dirinya kepada setan, seandainya engkau menampakkan diri kepada kami sebagaimana engkau menampakkan diri kepada Ibrahim, niscaya kami akan melemparmu sebagai penghinaan terhadapmu. Namun demikian, tempat-tempat ini bukanlah tempat tinggal setan seperti dugaan sebahagian orang. Sedangkan tawaf adalah bentuk konsisten dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan orang yang bertawaf mengatakan, wahai Tuhanku, kemanapun kami berkeliling dan dimanapun kami berada, kami tetap istiqamah taat kepadamu. Tawaf juga merupakan pengagungan terhadap rumah atau bangunan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita untuk mengagungkannya. Baitullah adalah simbol menyatukan kaum muslimin seluruh dunia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat umat Islam untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pada siang yang penuh barakah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bisa menambah wawasan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji dari Kabupaten Rokan Hilir, umumnya jamaah haji yang berasal dari negara Indonesia yang tercinta ini, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan berbagai ibadah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita rezeki yang halal, yang barakah, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya yang mulia di tanah suci Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا وأبصارنا على طاعتك، ويا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. الله